Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardaning Praycita dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya mewakili tim penelitian kami untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Social Wellbeing pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial. Social Wellbeing pada mahasiswa pengguna media sosial. Berdasarkan data We Are Social Hudson tahun 2020, penggunaan internet di dunia sudah mencapai 4, miliar orang dan 3, miliar diantaranya sudah menggunakan media sosial. Dan Indonesia sendiri berada di peringkat ketiga dengan pertumbuhan populasi yang mengakses internet sebesar 17% dalam 1 tahun terakhir. Penggunaan media sosial sendiri di Indonesia menurut We Are Social Hudson ada 4 media sosial yang paling digandrungi, yaitu adanya YouTube dengan 88%, WhatsApp 84%, Facebook 82%, dan Instagram 79%. Dilihat dari data yang didapat, bahwa penggunaan media sosial di Indonesia berada pada rentan usia 18 sampai dengan 34 tahun, maka bisa dikatakan masuk pada fase dewasa awal. Masa dewasa awal menurut teori psikososial Erikson, mereka akan membaurkan dirinya pada pekerjaan dan teman hidup. Jika tidak mampu untuk masuk ke dalam hubungan yang menyenangkan atau akrab, akan menimbulkan hubungan sosial yang hampa. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari hubungan sosial. Maka dari itu, manusia bisa dikatakan sebagai makhluk sosial. Dengan perkembangan zaman, hubungan sosial bisa dilakukan secara langsung berinteraksi dan tidak langsung, yaitu dengan menggunakan perantara seperti penggunaan internet, yaitu contohnya media sosial atau media interaksi online seperti yang disebutkan tadi, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Maka jika seseorang kurang aktif dalam dunia sosial, maka secara langsung atau tidak langsung berinteraksi dapat berpengaruh pada kesejahteraan sosial mereka atau social well-being pada diri mereka sendiri. Karena social well-being sendiri yaitu merupakan bentuk evaluasi tentang kemampuan atau pencapaian seseorang untuk menghadapi peran sosial di lingkungannya. Baik, selanjutnya untuk fokus penelitian dan tujuan. Untuk fokus penelitian sendiri yaitu untuk bagaimana gambaran social well-being pada mahasiswa pengguna media sosial dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi social well-being pada mahasiswa pengguna media sosial. Tujuan penelitian ini sendiri untuk mendeskripsikan gambaran social well-being pada mahasiswa pengguna media sosial dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi social well-being pada mahasiswa pengguna media sosial. Untuk metode penelitian sendiri yaitu menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi dan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling dan pengumpulan data menggunakan wawancara. Subjek penelitian sendiri menggunakan 2 orang mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial dan dengan kriteria mahasiswa yang berusia 18 sampai dengan 30 tahun serta pengguna aktif media sosial. Dan terakhir untuk analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian dan pembahasannya yang pertama yaitu dimensi social well-being, di mana pertama untuk social accepted atau penerimaan sosial, kedua subjek yaitu percaya dengan media sosial WhatsApp karena menurut mereka berada di lingkungan orang-orang terdekat dan bisa dibilang orang yang dikenal. Untuk dimensi yang kedua yaitu social actualization atau aktualisasi sosial, kedua subjek merasa mendapatkan dampak positif dalam penggunaan media sosial karena memiliki potensi yang baik bagi kehidupan mereka. Dan untuk yang ketiga yaitu social coherence atau hubungan sosial, menurut kedua subjek penggunaan media sosial memiliki nilai yang positif dan sangat efektif dalam membantu bertukar pikiran. Yang keempat yaitu social contribution atau kontribusi sosial. Kedua subjek merasa sama-sama memiliki peran penting dalam media sosial yang mereka ikuti. Dan yang terakhir yaitu dimensi social integration atau integrasi sosial. Pada kedua subjek merasa mereka menjadi bagian dalam media sosial dan memiliki hubungan baik dengan lingkungan media sosial yang mereka ikuti.
Dan yang kedua yaitu faktor social well-being. Di sini adanya dukungan sosial. Kedua subjek didukung oleh keluarga mereka dan teman-teman seperti mendapatkan support atau penyemangat dan bahkan bantuan dalam kegiatan mereka. Dan yang kedua adanya partisipasi sosial. Kedua subjek yang mereka lakukan sama-sama yaitu aktif menggunakan media sosial untuk membagikan informasi penting bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu sikap sosial. Kedua subjek percaya dan puas akan media sosial yang aktif mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir yaitu kontak sosial. Kedua subjek berinteraksi secara online menggunakan media sosial dengan banyak orang untuk berkomunikasi ataupun berbagi informasi, dan mereka sudah cukup lama menggunakan media sosial ini. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua subjek atau mahasiswa ini merasa senang karena mendapatkan dampak positif dengan penggunaan media sosial dalam kehidupannya, atau bisa dikatakan memiliki kesejahteraan secara sosial atau social well-being dalam kehidupan mereka karena menggunakan media sosial. Kesejahteraan mahasiswa pengguna media sosial terlihat dari social well-being yang ditunjukkan pada semua dimensi penerimaan sosial, aktualisasi sosial, hubungan sosial, kontribusi sosial, dan integrasi sosial. Yang semuanya itu muncul karena adanya faktor-faktor dukungan seperti dukungan sosial, partisipasi sosial, sikap sosial, dan kontak sosial.